Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua dan Ananda semangat semua. Semoga kita semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, coba Ananda lihat di bagian sebelah kanan sama sebelah kirinya, coba dilihat kursi dan mejanya apakah sudah rapi. Lalu coba Ananda lihat apakah ada sampah di bawah meja dan kursinya. Jika ada, silakan Ananda ambil dan buang ke tong sampah. Nah, jika sudah seperti ini, kelasnya sudah bersih dan kita semua pun akan nyaman dan belajarnya lebih kondusif, sehingga akan mudah juga kita nanti menerima ilmunya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan dan diberkahi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan absen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Zirha, Helen, Aini, Okta. Kemana Okta? Sakit apa dia? Oh, demam ya. Jadi semoga Okta segera diberikan kesembuhan. Semoga Okta bisa kembali bersama-sama mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai protista dan kita juga sudah melakukan ulangan harian mengenai protista. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah Ananda semua masih mengingat apa salah satu ciri protista? Ya, Alif? Benar sekali yang sudah Alif jawab. Nah, jadi ciri-ciri protista ini salah satunya adalah dia merupakan organisme eukariotik dan dia dikelompokkan menjadi protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Nah, Ibu harap meskipun kita sudah masuk ke bab berikutnya dan sudah melakukan ulangan harian, Ibu harap Anda semua masih akan membuka catatan-catatannya, masih membaca buku-bukunya agar apa yang kita sudah pelajari masih tidak lupa dan tetap diingat. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Anda semua. Apakah Anda semua pernah makan tempe? Pernah, Bu. Pasti pernah kan? Nah, apakah Anda pernah melihat jika pada tempe itu jika sudah lama, lalu Anda melihat seperti ini di sana, seperti benang-benang halus yang berwarna putih. Nah, apakah itu dan kenapa itu bisa terjadi? Dan juga apakah Anda pernah melihat pada nasi yang sudah lama di sana akan terdapat seperti warna kuning-kuning. Nah, apa yang terjadi pada pada tempe dan pada nasi tersebut? Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, benar yang dikatakan oleh Sirla. Jadi, kenapa itu bisa terjadi? Karena di sana ada jamur yang tumbuh pada tempe dan pada nasi tersebut. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang jamur. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita belajar materi ini, diharapkan Anda semua mengetahui ciri-ciri jamur. Yang kedua, menjelaskan struktur dan morfologi jamur. Yang ketiga, menjelaskan cara hidup jamur. Yang keempat, menjelaskan reproduksi jamur dan mengelompokkan jamur serta menyebutkan peran jamur dalam kehidupan. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri jamur.
Tidak ada yang tahu? Apakah Nanda semua di sini belum ada belajar malam tadi? Tidak membuka bukunya? Tidak siap untuk mengikuti pelajaran bersama Ibu pada hari ini? Jika ada, silakan satu orang tunjuk tangan menyebutkan salah satu ciri jamur. Oke, Helen, silakan. Bagus sekali. Yang Helen katakan sudah benar. Ciri-ciri jamur yang pertama, 1. Dia merupakan organisme eukariotik. Jadi, organisme eukariotik ini artinya jamur tersebut memiliki membran inti. Yang kedua, dia memiliki selnya dari kitin. Jadi, jamur ini memiliki dinding sel yang tersusun dari kitin. Beda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang ketiga, ciri-ciri jamur yaitu jamur itu ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Yang mikroskopis artinya jamur tersebut tidak dapat kita lihat dengan menggunakan mata kita secara langsung. Jadi, kita harus melihat jamur tersebut dengan menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa, Bu? Alat bantunya itu seperti mikroskop. Nah, jamur yang mikroskopis ini bisa kita ketemui pada nasi tadi. Jadi untuk melihatnya, kita harus menggunakan mikroskop terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu jamur yang makroskopis, kebalikan dari jamur yang mikroskopis, yang mana artinya jamur tersebut bisa kita lihat secara langsung dengan menggunakan mata kita, tanpa harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop tadi. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah apakah Nanda pernah makan jamur tiram atau jamur kuping? Nah, itu adalah salah satu dari contoh jamur yang makroskopis. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu jamur tidak memiliki klorofil. Nah, karena dia tidak memiliki klorofil, maka dia disebut juga dengan organisme heterotrof. Berbeda dengan tumbuhan yang dia punya klorofil. Jadi jangan ada lagi yang menyamakan, menyamakan antara jamur dan tumbuhan. Jamur dan tumbuhan itu beda kingdomnya. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu untuk reproduksi jamur. Reproduksi jamur itu ada yang seksual dan juga ada yang aseksual. Yang keenam, jamur itu ada yang bersel satu atau yang kita sebut dengan uniselular, dan ada juga yang bersel banyak atau yang kita sebut dengan multiselular. Nah, jadi itulah ciri-ciri jamur. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai struktur tubuh jamur. Silakan diperhatikan baik-baik, jangan ada yang berbicara dulu. Untuk struktur tubuh jamur, nah ini struktur tubuh jamur. Jamur itu seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kalau misalnya jamur itu memiliki dinding sel yang tersusun dari kitin. Nah, pada jamur ini terdapat yang namanya hifa. Hifa ini merupakan benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur. Nah, benang-benang halus ini nantinya akan membentuk miselium. Miselium dia akan hifa tadi dia akan bercabang-cabang membentuk suatu jaringan yang kita sebut dengan miselium. Nantinya miselium tersebut akan menjalin membentuk tubuh buah. Yang mana, Bu, tubuh buah itu? Tubuh buah itu ini adalah tubuh buah namanya. Nah, selanjutnya bisa Nanda lihat
yang di atas ini ada yang namanya tudung atau pileus. Nah, tudung ini merupakan bagian yang ditopang oleh stipe atau tangkai tubuh buah, yang di bawahnya terdapat lamela atau gills. Nah, lamela ini merupakan lembaran-lembaran. Kemudian ada yang namanya cincin atau anulus. Cincin ini merupakan struktur yang berbentuk lingkaran yang terdapat pada stipe atau tangkai buah. Kemudian ada lagi yang namanya stipe. Nah, stipe yang sudah Ibu sebut-sebut dari tadi apa sih, Bu? Stipe itu merupakan miselium yang kompak dan dia yang menopang dari si tudung. Lalu ada tadi seperti yang Ibu sudah katakan, kalau misalnya pada jamur ini tersusun atas benang-benang halus yang kita sebut dengan hifa. Nah, hifa pada jamur ini ada dua, yaitu hifa yang bersekat seperti yang ini, berarti di sel-selnya, taraselnya itu ada sekat. Dan ada juga sehingga kita sebut juga dengan hifa septa. Dan ada juga pada beberapa jamur yang hifanya tidak memiliki sekat. Jadi dia merupakan massa sitoplasma yang panjang yang terdiri dari ratusan atau ribuan nukleus, yang biasanya kita sebut juga dengan hifa senositik. Seperti ini, yang ini adalah hifa yang bersekatnya, dan yang ini adalah hifa yang tidak bersekat. Ini hifa septa, yang ini adalah hifa senositik. Nah, lalu kemudian pada beberapa jenis jamur kita bisa menemukan adanya modifikasi hifa. Misalnya pada jamur ini terdapat pada jamur sporofit. Dia memiliki haustorium. Haustorium ini merupakan bagian ujung hifa yang menembus jaringan inang yang berfungsi untuk mengambil nutrisi atau air yang terdapat pada tubuh inang. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini ingin bertanya apa? Fungsi-fungsi dari ini strukturnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Fungsinya yang pertama, tudung atau pileus. Nah, tudung ini dia berfungsi untuk melindungi jamur dari kerusakan mekanis. Kemudian lamela. Nah, di lamela ini dia terdapat kumpulan spora. Kemudian cincin atau anulus ini dia merupakan di sini tempat keluar masuknya spora dari kotak spora. Lalu pada beberapa jamur juga dia bisa menjadi tanda apakah suatu jamur itu beracun atau tidak. Nah, akan tetapi tidak semua jamur yang memiliki cincin itu dia beracun. Kemudian ada stipa atau tangkai tubuh buah, dia berfungsi untuk menopang si tudung. Nah, apakah Anda semua paham? Apakah masih ada lagi pertanyaan? Apakah Ibu terlalu cepat? Tidak. Oke, jika tidak kan Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai cara hidup jamur. Apakah Anda semua sudah tahu cara hidup jamur itu seperti apa? Tidak ada yang tahu? Coba satu yang tahu silakan angkat tangannya. Oke, Okni, silakan tunjuk tangan. Ya, jawaban Okni sudah benar. Cara hidup jamur itu yang pertama ada yang namanya sporofit, yang artinya jamur tersebut mengambil makanan dari organisme yang sudah mati. Nah, misalnya pada bangkai hewan. Nah, pada lingkungan si jamur ini dia berfungsi sebagai dekomposer. Contohnya apa, Bu? Contohnya bisa kita lihat pada jamur kuping yang ada pada kayu. Kemudian cara hidup selanjutnya yaitu ada yang parasit. Artinya dia mengambil makanan dari organisme yang masih hidup. Di sini seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kalau misalnya jamur yang parasit ini dia memiliki hifa khusus. Hifa khususnya yaitu haustorium yang berfungsi untuk
mengambil nutrisi yang ada pada tubuh inang. Untuk selanjutnya, dia ada yang bersimbiosis. Bersimbiosis di sini dia bersimbiosis dengan organisme lain. Si jamur juga akan beruntung dan organisme pasangannya juga akan tidak dirugikan. Jadi mereka sama-sama menguntungkan. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah lichen dan mycorrhiza. Nah, jadi yang untuk cara hidup jamur ada 3 ya. 1. Sporofit. 2. Parasit. 3. Simbiosis mutuality. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai cara reproduksi jamur. Apakah ada yang tahu cara reproduksinya jamur? Tidak ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa. Reproduksi jamur yang pertama itu ada secara aseksual. Seperti apa secara aseksual itu, Bu? Jadi, untuk yang jamur yang berkembang biak secara aseksual ini, pada jamur uniseluler, dia akan membentuk tunas atau kuncup yang nantinya akan menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur yang multiseluler, nanti dia akan melakukan fragmentasi lalu menghasilkan jamur aseksualnya, yaitu Sporongiosphora dan Conidiospora. Selanjutnya yaitu jamur yang perkembangbiakan secara seksual. Nah, untuk yang secara seksual ini, jamur itu akan melakukan akan melakukan penyatuan hifa atau singgami yang nantinya akan melanjutkan ke proses karyogami dan plasmogami. Ya, yang nantinya si jamur akan menghasilkan spora seksual dan spora seksualnya yaitu Ascospora, Zygospora, dan Basidiospora. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang tidak mengerti mengenai ciri reproduksi jamur? Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengelompokan jamur. Untuk pengelompokan jamur, yang pertama itu ada yang namanya Zygomicota. Nah, Zygomicota ciri-cirinya yang pertama adalah dia memiliki spora aseksualnya menghasilkan Sporongiosphora, dan spora seksualnya yaitu Zygospora. Nah, pada Zygomicota ini dia biasanya bisa kita temukan pada darat dan pada sampah sebagai sporofit. Kemudian dia memiliki hifa yang tidak bersekat atau yang kita sebut dengan hifa senositik. Nah, contohnya apa, Bu? Yang Zygomicota ini. Nah, contoh Zygomicota ini bisa kita temukan pada jamur yang ada pada roti, Rhizopus stolonifer. Nah, ini merupakan contoh dari Zygomicota, yaitu Rhizopus stolonifer. Nah, seperti ini. Seperti apa strukturnya, Bu? Strukturnya seperti ini. Nah, jadi untuk strukturnya yang pertama dia ada yang namanya stolon. Kemudian ada juga yang namanya rhizoid ada stolon, dan ada yang namanya sporangium dan sporangiofor. Nah, si rhizoid ini nantinya akan mengambil nutrisi pada substrat, dan pada sporangiofor ini dia nantinya dia merupakan hifa yang tumbuh ke atas, dan di atasnya itu dia terdapat bulat yang berwarna kecoklatan. Nah, di situ dia terdapat sporangiumnya atau kotak sporanya. Nah, nanti di situ terdapat spora. Nah, nanti apabila sporanya sudah matang, maka si
sporarium ini akan pecah dan spora akan keluar dan terbawa angin sehingga nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian contoh selain dari Rhizopus kita bisa menemukan pada Mucorrhizae. Kemudian ada juga yang masih sama satu jenisnya, Rhizopus oligosporus. Nah, atau Rhizopus oryzae. Nah, itu merupakan contoh dari jamur yang zygomicota. Yang kedua, Ascomycota. Nah, yang untuk Ascomycota ini ciri-cirinya seperti apa, Bu? Nah, untuk Ascomycota ciri-cirinya yang pertama, dia memiliki spora seksualnya berupa ascospora. Jadi spora seksualnya itu ascospora. Dan untuk spora aseksualnya dia membentuk conidiospora. Ascospora ini terdapat pada struktur yang berbentuk struktur yang kita sebut dengan ascus. Ascus ini dia terdapat pada tubuh buah yang kita sebut dengan ascoprag. Untuk contohnya yang Ascomycota apa, Bu? Nah, contohnya bisa kita temukan pada Penicillium notatum. Nah, di sini sudah ada strukturnya. Dia termasuk ke dalam jamur yang mikroskopis. Selanjutnya yaitu Basidiomycota. Basidiomycota ini dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, reproduksi seksualnya dia akan menghasilkan spora seksual yaitu Basidiospora. Dan spora aseksualnya yaitu Conidiospora. Nah, untuk hifanya, Basidiomycota ini memiliki hifa yang tersekat. Dan juga biasanya untuk tubuh buahnya kita sebut dengan Basidiocarp. Dan dia biasanya juga memiliki struktur yang makroskopis. Dan contohnya itu seperti jamur kuping, jamur tiram, dan jamur merang. Nah, ini yang biasanya bisa kita konsumsi. Dan ukurannya juga makroskopis, kan? Beda dengan si jamur yang contoh dari Penicillium tadi yang ukurannya tidak bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat secara langsung. Untuk terakhir yaitu golongan Deuteromycota. Untuk Deuteromycota, reproduksi seksualnya belum diketahui, sehingga jamur ini disebut dengan jamur imperfective. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya itu, hifanya dia bersekat. Sama seperti Basidio sama Ascomycota yang memiliki hifa yang bersekat. Beda dengan Zygomicota yang hifanya tidak bersekat. Contohnya adalah Epidermidon yang menyebabkan penyakit kaki atlet. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan masuk ke materi terakhir yaitu peran jamur dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Nah, dia berfungsi dalam proses pembuatan tempe. Kemudian ada lagi yang namanya Penicillium notatum. Nah, dia berfungsi untuk pembuatan antibiotik. Kemudian yang untuk contoh Basidiomycotanya, ciri-cirinya contohnya yaitu Pleurotus atau auricularia sama Volvaceae. Nah, itu bisa kita konsumsi. Kemudian bisa juga kita lihat di Ganoderma. Nah, itu bisa dijadikan obat. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan membagi Anda semua menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, masing-masing kelompok akan diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya Okni dia diberi nomor 1, Ella nomor 2, Aidi nomor 3, Raisa nomor 4, dan Alif nomor 5. Nah, nanti Ibu akan memanggil satu nomor dan
silakan Ananda mencari jawaban pertanyaan tersebut. Lalu nanti kita presentasikan seperti yang telah Ibu katakan tadi. Karena waktu pengerjaannya sudah habis, Ibu akan mengambil satu nomor di sini yang nomor, misalnya di sini Ibu dapat nomor 3. Nah, berarti kelompok yang nomor 3, yang nomor urutnya 3 yang akan maju ke depan, yang akan mempresentasikan jawaban yang telah diskusikan. Nomor 4. Nah, jadi di sini nomor 4, jadi silakan Ananda semua yang memiliki nomor urut 4 maju ke depan. Oke, bagus sekali. Silakan beri aplaus untuk kita semua. Jawaban Ananda semua sudah benar. Kita akan bahas sama-sama. Yang pertama untuk bagaimana jamur melakukan reproduksi. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, jamur itu dia melakukan reproduksi ada 2, yaitu secara seksual dan secara seksual. Nah, mengenai penjelasannya sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai soal nomor 1? Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan ke soal nomor 2, perbedaan Ascospora dan Basidiocarp. Nah, Ascospora itu spora yang dihasilkan oleh jamur yang tadi Ascomycota tadi. Nah, itu spora seksualnya kita sebut dengan Ascospora. Sedangkan Basidiocarp ini adalah bentuk tubuh buah yang terdapat pada Basidiomycota. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan zoospora? Ini belum ada Ibu terangkan tadi. Tapi jawaban Anda tadi sudah benar. Jadi zoospora ini atau spora kembar ini merupakan spora yang dapat bergerak di dalam air dengan menggunakan flagela. Nah, jamur penghasil dari zoospora ini biasanya hidup di lingkungan yang lembab atau berair. Kemudian soal selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang reproduksi Monilia sitopilia? Nah, jawabannya yaitu Monilia sitopilia atau jamur ini, mula-mula jamur ini dia digolongkan ke dalam Deuteromycota. Namun, setelah diketahui bahwa jamur ini dapat melakukan reproduksi seksual dan menghasilkan askus, maka dimasukkan ke dalam Ascomycota dan namanya berubah menjadi Neurospora sitopilia. Jadi itulah jawaban-jawaban yang sebenarnya sudah Anda jawab, sudah benar. Untuk selanjutnya, Ibu ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, Helen, silakan. Bagus sekali jawaban yang sudah Helen berikan. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur itu yang pertama eukariotik, memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin, kemudian ukuran tubuhnya mikroskopis dan makroskopis, tidak memiliki klorofil, serta reproduksinya secara seksual dan dia ada yang uniselular dan yang multiselular. Nah, untuk struktur tubuh jamur seperti ini. Lalu untuk cara hidupnya ada yang sporofit, parasit, ada juga yang simbiosis mutualistik. Kemudian untuk cara reproduksi ada yang seksual sama seksual. Nah, untuk pengelompokannya ada Zygomycota, Ascomycota, Basidio, dan Deuteromycota. Nah, sampai sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, coba dibuka bukunya halaman 13. Di sana ada uji kompetensi, ada soal objektif sama esai. Jadi silakan Anda semua buat di rumah, jawabannya saja, tidak perlu dibuat soalnya. Silakan Anda buat dan minggu depan akan kita kumpul. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Jika tidak ada, Ibu rasa cukup untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa